Soul Family, sahabat-sahabat semestaku, apa kabar? Kembali dengan Ananda di video yang sudah di-request teman-teman. Hari ini aku mau membahas attachment styles dan juga tipe-tipe personality disorder. Tapi karena ini satu video, aku bahasnya singkat-singkat aja ya guys ya. Kalau mau cari info selengkapnya silahkan cari sendiri, bisa di Google atau bisa beli buku-bukunya. Oke? Kita bahas yang pertama adalah attachment styles. Apa sih attachment styles itu? Attachment styles adalah gaya keterikatan atau gaya berhubungan seseorang pada orang lain. Dan ini dibangun dari umur 0 sampai 2 tahun. Dan pengaruh ini yang paling kuat adalah dirasakan dari sosok maternal atau sosok ibu dari sang bayi tersebut. Sekarang kita masuk ke apa saja sih tipe-tipe dari attachment style itu. Yang pertama, ada secure attachment style. Goal kita nih, tujuan dan juga tentunya yang paling ideal dari attachment style. Ini ada 65% populasi manusia punya secure attachment style. Dia datang dari ibu yang responsif, cekatan, sensitif, dan juga konsisten kepada anak-anaknya. Jadi anak ini terbangun dengan kepercayaan bahwa dia percaya dan yakin bahwa kebutuhannya akan dipenuhi atau bisa dia penuhi. Dia punya sikap yang aman dan tenang, bisa mengeksplorasi perasaan dan juga terpenuhi bahagia dalam kehidupan. Yang kedua adalah avoidant attachment style. Ada 20% populasi dunia punya tipe attachment seperti ini. Dia datang dari seorang orang tua atau ibu yang agak jauh secara emosional atau fisikal, atau orang tuanya ada terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk anaknya, atau juga orang tuanya ada cuman tidak mampu meregulasi atau menjauh, menepis ketika anaknya mengeluarkan sebuah respon dari perasaannya. Jadi anak ini akan tumbuh punya kepercayaan bahwa kebutuhannya kemungkinan besar tidak akan bisa dipenuhi. Dia juga tidak akan mampu mengeksplor atau menjelajahi perasaannya sendiri. Dia punya jarak dengan perasaannya. Selanjutnya yang ketiga adalah preoccupied atau anxious attachment style. Ini ada 10-15% populasi dunia memiliki tipe attachment ini. Dia datang dari sosok maternal atau parental yang sangat tidak konsisten, kadang-kadang sensitif, kadang-kadang mengabaikan anaknya. Dia juga datang dari sosok orang tua yang lebih meminta anaknya untuk mengurusi dia, tanda kutip, untuk menenangkan dia. Dia banyak tergantung kepada anaknya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan emosional, pemenuhan, ketenangan, dan lain sebagainya. Anak ini akan tumbuh dewasanya menjadi orang yang tidak bisa mengandalkan dirinya atau tidak bisa benar-benar punya kepercayaan bahwa kebutuhannya bisa saja dia penuhi. Dia juga sering anxious atau cemas, tidak pernah merasa aman, dan kadang-kadang membangun rage atau anger yang sangat tidak konsisten. Yang terakhir adalah disorganized attachment style atau yang biasa disebut dengan fearful avoidant. Ada 10-15 populasi dunia punya tipe attachment ini. Menurut data yang aku lihat sekarang ya, dia datang dari seorang ibu atau dari sosok parental yang punya ekstrim eratik atau dia berubah-ubah, meledak-ledak, eksplosif. Dia juga bisa menakutkan bagi keturunannya, bagi anak ini. Dia kadang pasif atau kadang dia benar-benar ikut campur sama anaknya. Tidak ada kestabilan dari orang tua seperti ini yang membuat anak ini kadang merasa orang tuaku adalah sosok nyamanku dan juga musuh terbesarku. Jadi dia punya dua belief ini dalam waktu bersamaan. Kepercayaan anak ini adalah dia bingung. Dia tidak tahu strategi untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Kadangkala dia juga bingung dia punya kebutuhan itu apa aja. Banyak sekali kebingungan, confusion yang dirasakan oleh tipe disorganized. Dia juga sering merasakan depresi, marah, sangat pasif, non-responsif, dan tentunya juga punya kecenderungan untuk eksplosif. Dia cenderung menarik hubungan yang tidak stabil.
Dia sering merasakan bahwa orang terdekatnya adalah musuh sekaligus sahabat terbaiknya. Jadi agak membingungkan untuk mereka, sehingga kadang mereka tidak butuh sama keberadaan orang lain atau cinta, tergantung yang mana sedang kambuh gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang attachment style. Sekarang kita masuk ke yang lebih serius. Attachment style ini bisa saja membawa pengaruh pada gangguan mental, selain juga genetik, trauma, dan lingkungan yang membangun karakter atau respon seorang anak. For disclaimer, aku bukanlah seorang clinician ya guys ya, bukan psikiater atau psikolog. Semoga nanti lebih banyak ya psikiater atau psikolog yang muncul untuk membahas hal ini, untuk membawa awareness lebih banyak dan luas kepada masyarakat. Tapi aku akan berusaha menjelaskan sebisa mungkin. Mohon maaf kalau ada salah, silahkan diklarifikasi di komentar ya teman-teman. I'll do my best. So, di sini ada beberapa kriteria dari disorder ya, atau gangguan. Yang hari ini aku bahas adalah yang berdasarkan landasan dari DSM atau Diagnostic Statistical Manual 4 dan 5. Ada 3 grup di sini, klaster A, klaster B, dan klaster C. Mari coba kita bahas dari yang klaster A dulu. Klaster A. Si grup gangguan mental yang disebut juga sangat eksentrik, unik, atau cenderung ke aneh. Yang pertama ada paranoid. Orang-orang di paranoid ini dia punya rasa percaya yang sangat minim, bahkan tidak punya sama sekali. Dia mencurigai semua orang ingin menyakiti mereka, ingin menyakitinya. Dia juga selalu cemas dengan rasa tak percaya tentang kesetiaan orang kepada mereka. Mereka juga sulit untuk bergantung pada orang lain, takut memberikan informasi diri yang akan nanti digunakan orang lain untuk menyerang mereka. Mereka selalu berusaha membaca maksud dan niat tersembunyi orang lain. Dia menyimpan banyak kemarahan, cepat untuk membangun kemarahan. Dia juga punya kecenderungan sangat mencurigai kesetiaan pasangannya, atau menuduh pasangannya sudah berselingkuh darinya. Yang kedua adalah schizoid personality disorder. Orang-orang schizoid personality disorder, mereka tidak punya keinginan untuk membangun kedekatan. Mereka lebih memilih kesendirian. Mereka juga ada beberapa yang sangat minim atau tidak punya ketertarikan pada pengalaman seksual dengan orang lain. Mereka hanya punya sedikit aktivitas yang membawa mereka pada kebahagiaan. Mereka kurang teman dekat, ya mereka akan menimbulkan atau memberikan respon yang cukup unik dan sangat berbeda saat orang memuji mereka atau mengkritik mereka. Mereka cenderung terlihat dingin, berjarak, dan sangat datar dari segi emosional atau respon emosionalnya. Orang-orang schizoid ini risetnya masih sangat minim, karena memang orang-orang ini akan sangat sulit ya untuk membangun kedekatan, apalagi mencari bantuan untuk masalahnya. Lalu ada schizotypal personality disorder yang sering disalah-sangkai juga dengan schizophrenia ya. Ini beda, kita lagi masuk golongan personality disorder yang schizotypal. Jadi schizotypal ini dia punya magical thinking katanya, atau daya pikir yang sangat berdaya magis. Beda sama orang-orang yang punya sixth sense ya guys ya. Orang sixth sense itu sering terbukti kebenarannya, sementara orang schizotypal ini agak cenderung eksentrik dan hanya seperti praduga gitu. Terus ada juga dia punya persepsi dari pengalaman yang tidak biasa. Dia juga punya cara berpikir aneh dan cara bicara yang sangat aneh. Dia punya banyak kecurigaan, agak cenderung paranoid. Dia juga sering melakukan sesuatu yang agak kurang pantas di masyarakat. Kadang juga menggunakan baju atau bicara, juga mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat nyentrik. Dia sedikit punya teman dekat. Dia juga punya ketakutan sosial atau kecemasan untuk berhubungan atau masuk ke lingkungan sosial yang beda banget dari dirinya. Agak paranoid di sini. Itu tipe-tipe dari gangguan mental di klaster E atau A. Sekarang kita masuk ke klaster B, yang merupakan kelompok dari gangguan mental yang dramatis dan juga meledak-ledak.
Kadang antisocial personality disorder juga sering disalah sangka atau sering terkait dengan psikopati. Di sini ada kemiripan, cuman bedanya katanya sih antisocial personality disorder ini harus menunjukkan gejalanya dari usia 15 tahun. Ya, dan yang ahli tentunya lebih tahu cara membedakannya. Tapi memang kadangkala keduanya berkaitan, atau satu orang punya dua gangguan tersebut. Ya, ciri-ciri orang-orang antisosial ini, dia sering mengabaikan hukum dan melanggar banyak hak orang lain. Dia suka mendobrak sosial atau norma sosial. Dia sering berbohong, menipu, memanipulasi, sering impulsif atau mendadak berubah, dan tidak bisa mengatur rencana ke depan atau gagal untuk mewujudkan rencananya. Dia sering merasa terganggu dan sampai mengeluarkan respon yang sangat agresif. Dia tidak peduli akan keselamatan orang lain. Dia juga punya empati yang kurang, sehingga dia tidak punya rasa bersalah atau sangat minim rasa bersalahnya. Dia juga akan melakukan tindakan ini secara konsisten, tidak bertanggung jawab, dan melakukannya terus-menerus. Jadi memang sangat kental ya dengan psikopati di sini, terutama dari lack of empathy-nya. Kalau psikopat itu memang dari brain-nya, strukturnya ada kelainan, sementara dari teman-teman di antisocial ini bisa iya, bisa tidak. Lalu yang kedua di klaster B adalah borderline personality disorder atau gangguan mental ambang. Ciri-ciri orang di sini adalah sering banget dan sangat takut akan pengabaian. Takutnya udah ekstrim, sangat takut. Dia juga sering banget punya hubungan yang tidak stabil dengan orang lain dan yang dia cintai. Dia punya gangguan identitas. Contohnya sering ganti nama, sering ganti rambut, sering ganti penampilan. Lalu juga ada yang sebenarnya self-destructive ya. Dia impulsif dalam menyakiti atau merusak sesuatu di luar dan di dalam. Bisa melempar sesuatu atau menyakiti dirinya sendiri. Dia sering ada tendensi bunuh diri, membenturkan kepala, menyakiti diri sendiri. Lalu juga di sini moodnya sangat swinging, tidak stabil. Dia punya rasa hampa yang kronis, dan ini berlangsung terus-menerus. Hampa, kosong. Dia juga punya kecenderungan untuk mengeluarkan rasa marah yang akan dia sesali. Intens sesaat, sangat intens, sangat kuat sesaat, tapi kemudian menurun. Dia juga kadang kalau stres suka paranoid sendiri. Jadi borderline personality disorder atau BPD ini sering banget bersentuhan dengan gangguan lain, yaitu bipolar. Bedanya, kalau borderline di sini dia bisa moodnya swinging hanya dalam jaman atau satu hari. Sementara kalau bipolar disorder itu dia bisa melakukan perubahan dirinya ya, itu berhari-hari, moodnya seperti itu. Jadi memang mirip-mirip, tapi yang ahli sekali lagi pasti tahu perbedaannya. Kalau bipolar itu dia akan kambuh dengan manic atau sangat manic itu apa ya, heboh ya. Dia akan sangat heboh, makanya sering menyakiti diri, gak bisa tidur berhari-hari, konflik. Kalau borderline ini dia sering banget baru sekarang senyum, nantinya ngamuk ya. Berada di dekat mereka memang seperti berjalan di atas telur, takut pecah, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan men-trigger mereka. Di ujung video aku akan cerita pengalaman aku dari orang yang aku duga punya borderline dan narsistik secara bersamaan. Oke, next, yang ketiga di klaster B adalah histrionic personality disorder. Ini yang kemarin beken gara-gara Amber Heard ya. Aku juga udah lupa banget aku pernah baca ini. Ciri-ciri histrionik, dia harus menjadi pusat perhatian. Itu sudah kebutuhannya. Dia ini bisa aja menarik perhatiannya dengan menjadi orang yang konyol banget, atau menjadi orang yang sangat positif image-nya. Dia akan lebih merespon dan lebih terpuaskan jika tentunya respon dari
perhatian ini adalah positif kepadanya. Ya, lalu juga dia sering melakukan tindakan seksual, untuk menarik orang. Kadang tidak pantas yang dia lakukan. Dia suka berubah tiba-tiba. Dia tidak sadar bahwa dia sering berganti mood secara cepat. Dan kadang dia mengekspresikan dirinya agak dangkal, mengekspresikan emosinya dengan sangat terbatas dan dangkal. Dia adalah orang yang sering menggunakan ketertarikan orang lain pada fisiknya untuk menarik perhatian kepadanya. Dia juga sangat impresif ya, mengagumkan pada waktu speech atau bicara, tapi kadang orang melihatnya aneh karena sering mimiknya sangat keluar, cenderung drama, teatrikal, melebih-lebihkan ekspresi dari emosinya. Dia juga punya delusi bahwa dia punya hubungan yang lebih dekat dari yang sesungguhnya dia miliki dengan orang lain. Jadi memang histrionic personality disorder ini katanya akan kental dimiliki oleh orang-orang yang suka tampil. Dan ciri-cirinya memang ada di Amber Heard ya, katanya ahli dari tim Johnny Depp yang mendiagnosa histrionic personality disorder. Lalu kita masuk ke yang keempat, narcissistic personality disorder. Ini pasti sering denger deh, karena sering dipakai ya. Tapi teman-teman gak bisa pakai itu sembarangan, karena itu harus diagnosa tegak dari yang ahli. Bukan cuman karena kesal sama orang, kamu langsung melempar hal tersebut. Ya, mencurigai boleh, tapi ngejudge langsung tidak ya, sampai benar-benar memang terbukti. But somehow ini juga pengetahuan bisa bantu teman-teman untuk waspada sama seseorang. Ciri-ciri narcissistic personality disorder adalah dia melebih-lebihkan kepentingan atau image dirinya. Dia punya self-importance. Dia merasa sangat penting atau bisa dibilang superior dibandingkan orang lain. Dia lebih baik dari orang lain. Dia juga cemas jika dia tidak mencapai kesuksesan, kecerdasan, ketampanan, kecantikan, dan hubungan ideal yang diidamkan. Dia akan sangat cemas jika tidak bisa mencapai itu. Dia percaya dirinya spesial dan hanya bisa dimengerti oleh orang yang sangat spesial seperti dirinya. Dia harus dikagumi secara berlebihan oleh orang lain. Dia punya entitlement atau menganggap dirinya penting. Dia sering mengeksploitasi orang lain. Karena aku juga pernah dengar dari beberapa ahli, aku lupa siapa ya, Dr. Ramani bilang mereka konsep mereka terhadap cinta adalah sebenarnya manfaat. Apa yang bisa aku manfaatkan darimu? Mereka punya lack of empathy atau rasa empatinya sangat minim. Mereka gampang cemburu dan percaya orang juga pasti cemburu sama dia atau jealous ya, iri sama dia. Memperlihatkan arogansi, juga sangat arogan dan ngedorong melebih-lebihkan dirinya pada orang lain. Untuk beberapa orang NPD juga di sini aku lihat memang banyak sekali kecenderungannya tidak setia. Karena memang narsisistik ini akan cari banyak banget cadangan jika yang ini ada masalah. Jadi sering banget orang narsisistik ini kurang rasa loyalnya, karena bagi dia konsep cinta adalah apa yang bisa saya dapatkan darimu, uangkah, atau kecantikankah, atau sekskah, apapun. Jadi bukan cuman cinta itu murni ya, cinta itu memang ada transaksional, it's not unconditional. That's what I thought about this personality disorder ya. Lalu sekarang kita masuk ke cluster C atau kelompok gangguan mental yang punya rasa takut berlebih, rasa cemas berlebihan. Tipe pertamanya ada avoidant personality disorder. Orang-orang avoidant, dia menghindari aktivitas yang melibatkan kontak dengan orang lain karena dia takut banget sama kritikan dan sama penolakan.
Dia tidak mau terlibat dengan orang kecuali dia bakal disukai. Jadi dia akan sulit untuk membuka diri atau bergabung jika dia belum yakin dia akan disukai. Lalu dia juga takut akan hubungan intim, beberapa orang takut akan hubungan seksual, dan karena takut dipermalukan dan diolok-olok. Dia khawatir banget, cemas banget ditolak atau dikritik di situasi sosial. Dia tidak nyaman ada di lingkungan baru karena takut dirinya merasa tidak cukup atau merasa dirinya sangat tidak cukup, tidak layak berada di sana. Dia menganggap dirinya tidak menarik dan sangat rendah diri. Dia adalah orang yang sangat takut untuk mengambil resiko secara personal dalam hubungan dengan orang atau dalam pekerjaan. Jadi orang-orang avoidant ini memang seperti namanya ya, akan menghindari sebanyak mungkin kontak dengan orang luar. Andaikan dia akan benar-benar mengisolasi dirinya dari orang lain. Dan tentunya itu sudah sangat mengganggu fungsi hidupnya ya. Karena gimana pun sebenarnya di dasar hati seorang manusia itu butuh koneksi dengan orang lain. Alright, sekarang kita masuk ke tipe keduanya, yaitu adalah dependent personality disorder. Ini susah banget untuk buat keputusan karena hidupnya digantungkan kepada orang lain. Dia submisif atau nurut banget sama orang yang dia gantungkan hidupnya. Dia jadi gak punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Butuh orang lain untuk memutuskan atau melakukan hal yang besar. Jadi seperti orang yang nempel, sangat needy, clingy yang betul-betul udah ngeganggu orang yang dia gantung. Nah, dia juga tidak mampu mengungkapkan dan mengekspresikan dirinya karena dia takut kehilangan support atau dukungan dari orang yang dia gantungkan dirinya. Dia sulit melakukan segala sesuatu secara independen atau mandiri atau sendiri. Dia selalu butuh orang lain setiap hari, setiap saat. Kadangkala demi tidak kehilangan dukungan dari orang itu, dia akan berbohong demi bisa memuji, bisa memberikan orang yang dia butuhkan itu kenyamanan dan juga keyakinan. Jadi dia tipe yang bisa bohong kepada orang yang dia gantungkan ya, supaya gak ditinggalin. Sangat tidak nyaman orang ini kalau sendirian. Dia kayak takut, dia akan sangat cemas, kecemasannya berlebih. Dan mereka selalu ngerasa gak akan bisa hidup sendiri. Dia tipe yang terburu-buru untuk berhubungan lagi dengan orang lain sebelum memproses semuanya. Dan dia benar-benar akan cenderung ceroboh ya dalam memilih pasangannya, karena dia hanya tidak bisa sendiri. Dia adalah orang yang sangat takut untuk ditinggalkan dan harus hidup sendiri mengurus dirinya. Jadi ini sudah dalam tahap yang cukup ekstrim ya guys ya, karena semua orang pasti butuh orang lain. Tapi kalau yang ini, dia sampai gak tahu dirinya karena dia menyerahkan dirinya kepada orang lain dan hidup dalam kendali orang lain. Itu obsessive compulsive personality disorder. Orang obsesif. Orang-orang ini cemas akan details, kesempurnaan, aturan, garis, urutan, berurut gitu ya. Pokoknya dia ingin segalanya rapi, tapi berlebihan guys. Ingat, kalau kita bicara soal disorder itu sudah ke taraf ekstrim ya, karena semua orang punya, tapi tidak semua orang akan punya gejala sampai ke ekstrim itu. Dia punya perfectionism atau ya sifat perfeksionis yang sangat mengganggu untuk menyelesaikan tugas. Saking ingin sempurna, dia tidak beres-beres atau tidak pernah percaya bahwa tugasnya sudah selesai. Lalu dia juga sangat berdedikasi kepada pekerjaan, kepada produktivitas. Dia punya kesadaran yang sangat tinggi, terlalu tinggi, dan sangat tidak fleksibel akhirnya pada kesalahannya sendiri atau orang lain. Dia hoarding, dia menyimpan banyak barang. Dia tidak bisa membedakan mana yang sudah rusak atau mana yang sudah harus dia lepaskan. Dia susah mendelegasikan sesuatu karena dia takut banget orang itu melakukan
salah, dan hanya bisa percaya kalau orang itu benar-benar mirip sama dia, gaya mengerjakannya. Jadi dia juga adalah tipe yang akan takut akan masa depan, sering menimbun uang barang karena ngerasa di depan itu bakal ada bencana, sehingga dia harus siap-siap. Dia sangat kaku dan sangat keras kepala. So guys, jadi itu adalah penjelasan singkatnya tentang personality disorder. Kalau teman-teman mau lebih lengkap tentunya bisa lihat di Google atau bisa beli bukunya khusus, terutama yang memang tertarik untuk mempelajari ini lebih dalam. Kalau kamu punya gejala ini, tentunya aku sarankan untuk pergi kepada sang ahli ya, psikolog, psikiater yang memang klinis. Dan ingat untuk mencari healer yang memang baik. Mereka tidak akan langsung ngejudge kamu. Mereka butuh waktu untuk mengenal kamu. Terutama kalau aku lihat memang masalah cluster B ya, yang sangat inkonsisten. Jadi butuh waktu untuk menegakkan sebuah diagnosa. Tidak bisa terburu-buru sejago apapun orang tersebut, healer tersebut ya. So hopefully kalau kamu misalnya punya gangguan ini, kamu merasa sudah dalam tahap yang ekstrim, tolong cari bantuan segera. Ya, kita sudah diberikan contoh dari Amber Heard. Itu adalah contoh terlambatnya menangani kasus ini sejak dini. Karena bagaimanapun, ini sebenarnya semuanya adalah orang-orang terluka ya, yang punya coping mekanismenya atau caranya untuk menenangkan emosinya. Cuman ada yang dalam tahap normal, atau ada yang dalam tahap sudah sampai gangguan mental seperti ini. Lalu juga kalau misalnya kamu punya pengalaman dengan orang-orang yang punya gangguan ini, boleh cerita di komentar ya. Karena aku sekarang mau kasih story time aku tentang apa yang terjadi. Meskipun aku nggak bisa menegakkan diagnosanya, tapi aku punya kecurigaan akan gejala-gejala yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah ada di hidupku ini. Yang pertama datang dari keluarga aku, yang memang adalah orang yang punya dua gejala buat aku, yaitu ada di borderline personality disorder dan juga narcissistic. Bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan pribadinya. Tidak stabil. Sangat tidak stabil dengan siapapun. Dengan suaminya, dengan anak-anaknya, apalagi menantunya. Karena memang yang terasa pasti di dalam rasa kekosongan atau kesedihan, kemarahan luar biasa yang akhirnya dia pilih untuk proyeksikan keluar untuk bisa mengurangi rasa sensasi emosionalnya itu. Sering banget kita ngobrol hari ini masih hahaha, tapi setelah pulang dia akan telepon dan marah-marah, tersinggung dengan apapun yang tadi kami omongin. Sehingga sering sekali papa aku, mama aku serba salah, bahkan aku sendiri pun. Anak-anak sendiri pun kadang tidak tahu mana trigger yang membuat mamahnya sakit. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian besar yang dia proyeksikan kepada aku, yang membuat aku betul-betul yakin dia pasti punya gangguan mental. Sejak kecil entah mengapa memang dia suka picking up anak-anak yang sangat independen. Biasanya ada love bombing juga kepada menantunya, kepada kami, dan orang-orang yang sedang dia perhatikan. Tapi kemudian begitu kontrol sudah didapat, dia akan memperlihatkan dirinya. Waktu itu, saat pernikahan aku dan suami juga sangat dekat dengan beliau ya, sedang sangat dekat, karena beliau sangat suka apa yang kami miliki secara independensi. Ya. Entah sebenarnya suka atau entah sebenarnya merasa terancam. Beliau berada dari kalangan menengah atas. Pada waktu pengobatan suami, beliau juga kasih aku beberapa rekomendasi. Satu rekomendasi dokter. Tapi pada satu titik berbulan-bulan kemudian dokter ini menyarankan kepada dokter lain. Seperti sudah angkat tangan. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk mengambil rekomendasi dokter tersebut. Tapi karena namanya borderline, dia membawa sebuah kemarahan. Merasa mungkin kami abaikan. Sehingga dia mulai menyusun atau memiliki delusi bahwa aku adalah penyebab dari mengapa dokter itu tidak lagi kami kunjungi dan aku yang menghasut suami. Itu delusinya. Cukup marah beliau sama kami, padahal saya sudah jelaskan seperti apapun, tapi sekali lagi insight mereka sangat kurang. Orang-orang seperti ini insight-nya kurang dan sering hanya mempercayai atau punya pandangan sempit. Setelah itu muncul kejadian terbesarnya, yaitu di hari suamiku meninggal. Hari itu adalah hari yang sangat tentunya menyakitkannya untuk aku dan keluarga. Tapi respon yang aku dapatkan dari orang ini sangat amat lebih menyakitkan lagi.
Waktu datang ke rumah, dia tidak melirik aku sama sekali, seperti menepis. Dia langsung lari ke jenazah suamiku dan menangis, terseduh-seduh. Dia tidak menyentuh aku sama sekali, tidak mengucapkan bela sungkawa, hanya menangisi kenapa ini harus terjadi padamu, Kem. Berulang-ulang, histeris. Lalu berjam-jam kemudian baru aku tahu alasannya. Delusinya. Dia membangun sebuah delusi yang dia sampaikan kepada keluarga aku. Seperti tetap ada narsistiknya ya, karena dia membuat rapat dadakan dengan keluarga aku tanpa sepengetahuan keluargaku. Salah satu saudaraku mengatakan, aku tidak boleh mendengar dan menggubris orang ini. Aku bilang memang apa yang terjadi. Ternyata delusi dari beliau adalah membawa informasi kepada semua yang dia kumpulkan bahwa aku sengaja membunuh suamiku demi harta. Di sana aku sangat kaget dengan info ini. Mamaku ingin membawa orang ini ke penjara. Dia betul-betul kecewa dengan sikapnya. Aku sendiri tentunya hancur. Sudah jatuh tertimpa tangga diinjak-injak. Dan hari itu akhirnya kami memutuskan untuk lebih fokus pada suami, tapi tidak akan pernah lupa apa yang dia katakan. Dan karena kami tidak menggubrisnya, dia belum selesai sampai di sana. Sekitar beberapa hari kemudian, dia menelpon mertuaku dan mengatakan apa yang dia katakan di rapat dadakan itu. Akhirnya di sana mertuaku membela aku karena melihat sendiri apa yang sudah kami lakukan dan perjuangkan. Bunda kaget. Aku bilang, seperti itulah keadaannya. Dan itulah di situ aku sulit sekali untuk menstabilkan diriku di tengah duka, hempasan dari fitnah sebesar itu, yang memang akhirnya menjadi salah satu penyumbang dari sakit lupusku. Karena selain itu aku masih mengalami beberapa hal lagi yang cukup menyakitkan. Dulu aku sering menjadi target orang-orang seperti ini. Ya, ada beberapa orang teman yang mengatakan, kenapa kamu bisa bersahabat dengan orang seperti itu? Karena dia mirip sifatnya sama saudaraku itu. Sampai akhirnya dia mengatakan aku adalah janda cacat. Di situ, dia tidak beda dari orang itu. Dan aku tegakkan boundaries. Lalu ada lagi dari abuser aku yang punya lebih kepada NPD atau narsisistik. Gak lama lagi ada yang masuk di komunitasku, punya borderline, tidak bisa stabil, selalu menchannel kemarahannya kepada seseorang dan sebuah alasan. Yang terakhir dia channel kemarahannya kepadaku, ya tentu saja dia mental sendiri karena dia impulsif. Dia punya luka dari suaminya dan dia channel itu ke semua orang, sehingga orang harus ikut ke drag down dengan dia. Kemudian dia keluar tentunya dengan amarah karena dia tidak bisa mengontrol aku. Waktu aku tidak mau memecat istilahnya salah satu orang yang sudah dia targetkan, karena aku tahu kemarahannya itu bukan hanya satu, tapi berjajar dengan rasa sakit hatinya yang lain, karena sudah besar dia ledakan ke satu trigger kemarahan saja, yang akhirnya sangat tidak adil dan tidak fair kepada orang yang punya konflik dengannya. Waktu aku mau dudukkan dan aku mau bicara, sepertinya kamu harus cek borderline personality disorder. Sepertinya feelingnya sudah tahu, dan akhirnya dia langsung keluar sebelum aku sempat membahas ini. So, banyak sekali guys orang-orang di sekitar kita yang seperti ini. Dan gimana kak solusinya menghealing diri jika kita adalah korbannya? Pertama-tama tentu simpelnya adalah dengan menyadari, aware bahwa ini adalah tipe gangguan mental, bukan salahmu. Karena apapun yang kamu lakukan sering salah di mata mereka yang punya persepsi agak timpang. Yang kedua, kamu harus maafin mereka. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri kamu. Yang ketiga, kamu yang terapi dari imbas-imbas hubungan yang sangat toksik ini, atau dari tekanan yang mereka bawa ke dalam hidupmu. Kamu yang fokus healing dirimu. Menyimpan kemarahan hanya akan membuatmu menyerap sifat orang tersebut dan membalas kepada orang yang salah. Karena kamu tidak punya kontrol atau power melawan orang tersebut.
melepaskan lingkungan yang toksik, membangun boundaries yang sangat sehat di sekitar orang-orang seperti ini, sehingga kamu tidak menjadi targetnya. Sampai hari ini aku mendengar saudara aku ini dari sepupu-sepupu aku ya, dia masih mencari target untuk menyalurkan kemarahan. Salah satu di antaranya yang paling sehat secara boundaries, minta maaf sama aku dan berharap bisa memaafkan kejadian lalu. Tentunya bisa, tapi aku bilang, khusus mamahmu, aku dan keluargaku tidak bisa open lagi seperti dulu. Semua sudah berubah. Tapi denganmu dan sepupuku yang lain, kita akan selalu berkeluarga dan belajar dari kesalahan beliau. Sayangnya, orang-orang seperti ini jarang untuk minta tolong. Beberapa sudah menyadari, tapi sudah punya coping mechanism atau cara meluapkannya. Beberapa dengan menyalahkan diri, beberapa menyalahkan orang, seperti yang terjadi pada saudaraku. So, my soul fam, itu adalah penjelasan personality disorder dan attachment style hari ini. Aku tahu videonya panjang, tapi sekalian aja ya. Hopefully this video is helpful ya. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you again soon in the next video. Sending so much love, right and light. Bye guys.